Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi teori, model, hubungan teori dari Florence Nightingale. Yang pertama kita lihat yaitu Florence mendefinisikan kesehatan dan penyakit, di mana kesehatan yang dimaksud adalah sebagai kondisi sejahtera dan mampu memanfaatkan setiap daya yang dimiliki hingga batas maksimal. Sedangkan penyakit merupakan proses perbaikan yang dilakukan tubuh untuk membebaskan diri dari gangguan yang dialami sehingga individu dapat kembali sehat. Kemudian ada pula prinsip teori dari Florence Nightingale yaitu untuk menjaga agar proses reparatif ini tidak terganggu dan tidak menyediakan kondisi yang optimal untuk proses tersebut. Bagaimana cara untuk mencapai kondisi kesehatan atau kondisi optimal tersebut? Yaitu untuk mencapai suatu kondisi kesehatan di mana perawat harus menggunakan nalarnya disertai ketekunan dan observasi atau pengamatan. Berikutnya kita lihat ada konsep teori. Ada dua konsep teori. Yang pertama yaitu lingkungan fisik, yaitu physical environment, yaitu merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Kemudian yang kedua ada lingkungan sosial, social environment, yaitu observasi atau pengamatan dari lingkungan sosial, terutama hubungan spesifik atau khusus, kumpulan-kumpulan data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit. Yang berikutnya yaitu komponen lingkungan. Komponen lingkungan ini terdiri atas 5 komponen pokok. Yang pertama ada peredaran hawa baik. Maksudnya adalah suatu keadaan di mana suhu berada dalam keadaan normal. Kemudian ada cahaya yang memadai, yaitu cahaya yang cukup dalam pemenuhan kesehatan pasien. Selanjutnya ada kehangatan yang cukup, yang dimaksud adalah kehangatan yang diperlukan untuk proses pemulihan. Kemudian ada pula pengendalian kebisingan, yaitu suatu cara agar pasien merasa nyaman dan tidak terganggu oleh kebisingan atau keributan. Adapun pengendalian bau yang berbahaya, yaitu menjauhkan pasien dari bau yang menyebabkan gangguan dalam kesehatan pasien tersebut. Kemudian ada pula komponen umum dari Florence Nightingale yang dibagi menjadi 12 macam. Yang pertama adalah kesehatan rumah. Rumah yang sehat atau rumah yang bersih adalah tempat di mana seseorang merasa nyaman bila berada di dalam rumah yang bersih. Kemudian ada ventilasi dan pemanasan ventilasi. Mengapa ventilasi termasuk dalam komponen Florence? Karena ventilasi memiliki dua manfaat baik dan buruk, yaitu ventilasi berhubungan dengan lingkungan yang menjadikan sumber penyakit. Tetapi ventilasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana pemulihan penyakit. Kemudian ada pula cahaya. Florence mengidentifikasi secara langsung bahwa sinar matahari merupakan kebutuhan pasien. Perawat diinstruksikan untuk mengkondisikan agar pasien terpapar dengan sinar matahari secara langsung. Kemudian ada pula kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas fisik di lingkungan atau di ruangan. Hal tersebut perlu dihindarkan karena dapat mengganggu pasien dalam proses pemulihan penyakit. Kemudian ada pula variasi keanekaragaman. Berbagai macam faktor yang menyebabkan penyakit, yaitu makanan. Apabila pasien sebelum memasuki rumah sakit, ia telah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, maka tubuhnya juga tidak akan sehat dan ia akan berada di rumah sakit untuk ada dalam proses penyembuhan suatu penyakit. Ada pula tempat tidur. Tempat tidur yang kotor akan mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang dan juga pola tidur yang kurang baik akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Kemudian kebersihan kamar dan halaman. Kebersihan kamar dan halaman sangat berpengaruh bagi kesehatan juga. Oleh karena itu, pembersihan sangat perlu dilakukan pada kamar dan halaman. Ada pula kebersihan pribadi. Kebersihan pribadi sangat mendukung kesehatan seseorang karena merupakan bagian dari kebersihan secara fisik. Selanjutnya ada pengambilan nutrisi dan makanan. Pengambilan nutrisi sangat perlu dalam hal menjaga keseimbangan tubuh. Adanya nutrisi dan pola makan yang baik sangat berpengaruh bagi kesehatan pasien atau kesehatan manusia.
Kemudian ada pula obrolan, harapan, dan nasihat. Dalam hal ini, komponen tersebut menyangkut kesehatan mental seseorang dalam menyingkapi lingkungannya. Komunikasi sangat perlu dilakukan antara perawat, pasien, dan keluarga. Mental yang terganggu akan mempengaruhi kesehatan pasien tersebut. Kemudian pengamatan orang sakit. Pengamatan sangat perlu dilakukan oleh seorang perawat, di mana seorang perawat harus tahu sebab dan akibat dari suatu penyakit pasien tersebut. Kemudian ada pula pertimbangan sosial. Tidak melihat dari suatu aspek untuk mengambil suatu keputusan. Di sini dimaksud yaitu di mana perawat harus menentukan aspek mana yang harus diprioritaskan sebelum aspek mana yang harus nantinya diprioritaskan. Kemudian ada hubungan teori Florence Nightingale dengan beberapa konsep. Yang pertama yaitu hubungan teori Florence Nightingale dengan konsep keperawatan, di mana yang pertama, individu atau manusia memiliki kemampuan besar untuk memperbaiki kondisinya dalam menghadapi penyakit. Kemudian yang kedua ada keperawatan bertujuan membawa atau mengantar individu pada kondisi terbaik untuk dapat melakukan kegiatan melalui upaya dasar untuk mempengaruhi lingkungannya. Yang ketiga ada sehat atau sakit, fokus pada perbaikan untuk sehat. Masyarakat atau lingkungan melibatkan kondisi eksternal, lingkungan luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu. Fokus pada ventilasi, suhu bau, suara, dan cahaya. Yang berikutnya ada hubungan teori Florence dengan proses keperawatan. Apa saja ya yang terdapat dalam hubungan Florence dengan proses keperawatan ini? Yang pertama ada pengkajian atau pengumpulan data. Dalam pengkajian atau pengumpulan data ini lebih menitik beratkan pada kondisi lingkungan dalam pengkajian, yaitu harus mengkaji lingkungan fisik, psikis, dan sosialnya. Yang kedua ada analisa data. Data dikelompokkan berdasarkan lingkungan fisik, sosial, dan mental yang berkaitan dengan kondisi klien yang berhubungan dengan lingkungan keseluruhan. Apa saja ya? Yang pertama ada masalah yang harus difokuskan pada hubungan individu dengan lingkungan. Misalnya, kurangnya informasi tentang kebersihan lingkungan. Ventilasi merupakan indikasi yang berhubungan dengan komponen lingkungan yang menjadi sumber penyakit tersebut. Kemudian ada pembuangan sampah, pencemaran lingkungan, komunikasi sosial, dan lainnya. Apalagi yang terdapat dalam hubungan teori Florence dan proses keperawatan, ada juga diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan lingkungan, yaitu mengenai faktor lingkungan, penyesuaian terhadap lingkungan, dan pengaruh stresor lingkungan. Kemudian ada implementasi atau pelaksanaan, upaya dasar merubah atau mempengaruhi lingkungan yang kemungkinan terciptanya kondisi lingkungan yang baik yang mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan individu. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu untuk mengobservasi pengamatan dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan individu. Kemudian ada juga hubungan teori Florence dengan teori-teori lain. Yang pertama ada teori adaptasi yang menunjukkan penyesuaian diri terhadap kekuatan yang melawannya. Kekuatan dipandang dalam konteks lingkungan menyeluruh yang ada pada dirinya sendiri. Berhasil tidaknya respon adaptasi seseorang dapat dilihat dengan tinjauan lingkungan yang dijelaskan oleh Florence sendiri. Kemudian ada kemampuan diri sendiri yang dialami dapat bertindak sebagai pengaruh dari lingkungannya, berperan sangat penting pada setiap individu dalam berespon adaptif atau respon baik. Kemudian ada teori kebutuhan menurut Maslow. Pada dasarnya mengakui pada penekanan teori Florence ini sebagai contoh kebutuhan oksigen dapat dipandang sebagai udara segar, ventilasi, kebutuhan lingkungan yang aman, yang berhubungan dengan saluran yang baik, dan air yang bersih. Teori kebutuhan menekankan bagaimana hubungan kebutuhan dan hubungan dengan kemampuan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Kemudian ada teori stres. Stres meliputi suatu ancaman atau suatu perubahan dalam lingkungan. Stres dapat
positif atau negatif tergantung pada hasil akhir. Stres dapat mendorong individu untuk mengambil tindakan positif dalam mencapai keinginan dan kebutuhannya. Stres juga dapat menyebabkan kelelahan jika stres begitu kuat sehingga individu tidak dapat mengatasinya. Metaparadigma keperawatan. Sebelum itu, kita harus tahu apa pengertian dari metaparadigma, metaparadigma keperawatan, dan fungsi dari metaparadigma itu sendiri. Menurut Hardy, metaparadigma merupakan pandangan secara total dalam suatu disiplin ilmu yang secara umum masih bersifat inkomprehensif atau dasar yang butuh dikembangkan. Metaparadigma membutuhkan eksplorasi atau penelitian lebih lanjut lagi. Metaparadigma keperawatan adalah cara pandang perawat untuk memahami atau menjelaskan apa itu perawatan dan apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Fungsi dari metaparadigma yaitu untuk mengidentifikasi materi dasar suatu disiplin. Materi dasar keperawatan meliputi 4 komponen. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada kesehatan, dan yang keempat ada keperawatan. Yang pertama, kita akan membahas manusia atau person. Manusia adalah aspek terpenting atau sentral dalam keperawatan. Mengapa dijadikan aspek terpenting? Alasannya karena manusia atau klien adalah orang yang akan menerima asuhan keperawatan. Manusia mencangkup individu, kelompok, keluarga, dan komunitas. Yang kedua, lingkungan atau environment. Lingkungan atau situasi adalah keadaan yang terjadi di sekitar pasien. Lingkungan dibagi menjadi dua, ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berkaitan dari dalam diri pasien itu sendiri. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berkaitan dengan pasien, contohnya kebisingan. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan berasal dari akar kata sehat, yaitu kondisi di mana tubuh manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada, baik lingkungan sehat maupun lingkungan yang tidak sehat. Kesehatan termasuk dalam tingkat kesehatan klien atau kesejahteraan klien. Setiap orang memiliki pandangan atau asumsi yang berbeda-beda mengenai kesehatan. Upaya untuk mempertahankan kesehatan yaitu dengan cara mencegah penyakit datang, seperti kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga pola hidup sehat. Yang keempat ada nursing atau keperawatan. Keperawatan adalah karakteristik, atribut, dan tindakan perawat dalam memberikan asuhan perawatan pada klien. Fungsi keperawatan itu sendiri untuk membuat lingkungan, baik fisik, psiko, sosio, dan spiritual pasien. Tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan pasien itu sendiri. Tujuan akhir dari perawatan yaitu untuk meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan dalam diri pasien agar pasien bisa melakukan kegiatannya seperti biasa dengan mandiri. Kemudian, selain dari mata paradigma, ada juga alasan mengapa teori Florence Nightingale ini masih dipakai sampai sekarang. Terbukti dari teori Florence ini sangat efisien dan hasilnya pun terbukti. Kemudian, teori ini tidak hanya fokus pada fisik pasien, tetapi juga mencakup psikologis dan sosial. Kemudian, teori tetap bisa diterapkan walau zaman sudah berubah dan teknologi sudah maju. Terima kasih.